stereokimia, suatu obat dapat memengaruhi aktivitas biologi. Kedua sifat ini ditentukan oleh struktur kimianya. Dengan demikian, aktivitas obat dapat dipengaruhi oleh kekhususan atau kespesifikan struktur suatu obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memang memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat spesifikan yang tinggi. Selanjutnya, pada interaksi obat reseptor ada dua hal penting, yaitu distribusi muatan elektronik dan bentuk konformasi obat reseptor. Aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting. Yang pertama ada stereokimia molekul obat, yang kedua ada jarak antar atom atau glukus, yang ketiga ada distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Berikutnya, Benar, Kak, agak macet. oke. Berikutnya, perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama itu ada perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh. Yang kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor. Yang ketiga, perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Selanjutnya, isosteris adalah kelompok atom dalam molekul mempunyai sifat kimia atau fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau serat kimia. Contohnya, ion karbosilat dan ion sulfonamid. Terus ada gugus keton dan gugus sulfan, kemudian ada gugus klorida dan gugus trifluorometil. Berikutnya, menurut Langmuir 1919, isosteris adalah senyawa-senyawa kelompok atom radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama, bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat-sifat fisik. Contohnya, N2 dan CO masing-masing memiliki total elektron 14, sama-sama tidak bermuatan dan menunjukkan sifat fisik yang relatif sama, seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutan. Berlaku pada N2O dan CO2, N3 dan NCO, CH2N2 dan CH2CO. Kemudian, menurut Grimm 1925, hukum pergantian hidrida, yaitu penambahan atom H atau sesuatu elektronik sunyi pada atom atau molekul yang kekurangannya elektron pada orbital terluarnya, dapat menghasilkan pasangan isosterik. Contohnya, Cehmin dan N- dan sama-sama memiliki total elektron 7 dan bersifat sebagai pesudah atom. Penambahan atom H akan menghasilkan pasangan isosterik. Lalu menurut Friedman 1951 memperkenalkan bioisosterisme, melibatkan pergantian gugus fungsi dalam molekul spesifik aktif dengan gugus lain, menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Contoh yang pertama, ada penggantian gugus S pada cincin fenotiazin dan cincin tiosanten. Dengan gugus etilen CH2CH2 menghasilkan cincin dihidrobenzazepin dan dibenzosikloheptadin yang berkhasiat berlawanan. Contohnya seperti yang di bawah ini. Dari CNS depresan jadi antidepresi. Selanjutnya, yang kedua ada turunan dialetilamin.
Yang pertama di sini ada X sama dengan ONH CH2 S senyawa antihistamin. Selanjutnya ada X sama dengan COO CONH COS senyawa pembolok adrenergi. Yang ketiga ada turunan etil trimetilamonium. Contohnya itu CH3, yaitu asetilkolin masa kerja muskarinik singkat. Selanjutnya ada NH2, yaitu karbamilkolin masa kerja muskarinik panjang. Pergantian CH3 ke NH2 yang bersifat penarik elektron dapat meningkatkan kestabilan ester terhadap metabolisme. Berikutnya yang keempat, antidiabetes turunan sulfonamid, NH2 sangat mudah di metabolisme. Dengan waktu paruh T setengah paling pendek, CH3 relatif mudah di metabolisme menjadi asam karboksilat dibanding dengan Cl. Contohnya yang di bawah ini. Berikutnya yang kelima, prokain dan prokainamid. Gugus dipol C berikatan dengan O berperan spesifik dalam konduksi saraf. Resonansi amida menurunkan kekuatan dipol gugus CO yang menimbulkan aktivitas anestesi lokal prokaniamid kurang dari prokain. Prokainamid lebih stabil terhadap enzim esterase. Selanjutnya, selain gugus isosterik dan distorik, dikenal juga gugus haptoforik, yaitu gugus yang membantu ikatan obat reseptor. Contohnya devinylmetil pada difenhidramin, metadon, dan DDT. Gugus phenothiazin pada promethazine dan chlorphazine. Berikutnya gugus farmakoforik atau gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis. Contohnya gugus sulfonilurea, sulfonamida, dan gugus sulfon atau penghambat karbonik anhidrase. Contoh rumus molekuler ya seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, sebagian besar obat dengan titis farmakologis yang sama umumnya memiliki gambaran struktur tertentu. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Dari gambaran sterik dikenal beberapa macam struktur isomer antara lain. Yang pertama ada isomer geometrik, yang kedua isomer konformasi, yang ketiga diastereo isomer, yang keempat ada isomer aktif. Berikutnya isomer dan aktivitas biologis. Yang pertama, isomer geometrik atau isomer cis trans adalah isomer yang disebabkan karena adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat pada ikatan rangkap atau pada sistem alisiklik. Ikatan rangkap dan sistem alisiklik tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga membentuk isomer cis trans. Contohnya nih kayak yang di sebelah kiri, gugus B dan C itu dalam bentuk isomer cis, interaksinya serasi. Jadi B ke B, A ke A, A ke A, C ke C. Sedangkan di yang sebelah kanan itu gugus B dan C-nya itu dalam bentuk isomer trans, interaksinya kurang serasi. Bedanya tuh C, eh, C sama X, A jadi X. Sebelahnya lagi B sama B, A sama A, jadi nggak sama. Jadi pada konfigurasi cis, keempat gugus dapat berikatan dengan reseptor. Pada konfigurasi trans hanya dua gugus yang dapat berikatan dengan reseptor. Berikutnya, Di sini ada contohnya, di sini ada contoh estradiol, lalu ada transdiethylstilbestrol, terus di sini ada contoh cisdiestrilbestrol. Transdiethylstilbestrol memiliki efek sterik yang minimal sehingga lebih stabil. Jarak identitas dua gugus OH kurang lebih 14,5. Hampir sama dengan jarak identitas dua gugus OH
pada estradiol dapat berinteraksi secara reaksi pada dengan reseptor estrogen. Isomer cis memiliki jarak identitas yang jauh berbeda. Isomer trans memiliki aktivitas estrogenik 14 kali lebih dibanding isomer cis. Yang kedua, isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruangan dari atom gugus atau gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contohnya, sikloheksan dapat membentuk 3 konformer yaitu kursi, perahu, dan melipat. Contohnya seperti yang sudah ditampilkan di gambar seperti yang di bawah ini. Selanjutnya ada diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih zat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kedudukannya, gugus-gugus substitusi terletak pada ruang yang relatif berbeda, sehingga sifat fisik, kecepatan reaksi, dan sifat biologis juga berbeda. Dapat mempengaruhi distribusi metabolisme dan interaksi obat reseptor. Contohnya ada efedrin mempunyai 2 atom C asimetrik dengan 4 bentuk aktif office. Lalu aktivitas optimal pada si alfa posisi S dan si beta posisi R hanya untuk demin efedrin yang secara nyata dapat memblok reseptor beta adrenergik dan menurunkan tekanan. Berikut di sini ada isomer dan aktivitas respon relatif. Kemudian yang keempat, isomer optik. Isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C. Asimetrik isomer optik memiliki sifat fisika kimia yang sama, hanya berbeda pada kemampuannya memutar bidang polarisasi masing-masing hanya bisa memutar bidang polarisasi ke kiri atau ke kanan dengan sudut yang sama. Contohnya, deadrenalin memiliki aktivitas vasokonstriksi 12 sampai 15 kali lebih besar isomer positif. Kemudian alfa metil dopa memiliki efek antihipertensi, sedang isomer positif tidak. Selanjutnya, hubungan antara struktur dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep skeletura reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal tersebut dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Misalnya, obat parasimpatomimetik, contoh asetilkolin dan obat parasimpatolitik. Contoh memblok adrenergik, jarak antara ester karbonil dan N-metil adalah 7A 2 kali 3,6. Hormon estrogen non-steroid, contohnya dietil resveratrol, gugus-gugus hidroksinya dipisahkan oleh ikatan hidrogen dan jaraknya 14,4 kali 3,6 cm. Berikut contoh jarak antara atom dan aktivitas biologis. Jarak antara kedua struktur alpha helix protein 5,5 Armstrong. Di sini ada contoh-contohnya dari difenhidramin, prokain, terus untuk yang turunan sulfanolamid memiliki jarak identitas serupa dengan asam aminobenzoat yang di sebelah kiri bawah ini, asam aminobenzoat yang sebelah kanan ini sepertinya sulfanolamid. Jaraknya sama 2,4 ya sekitar 2,4 2,3 Armstrong. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sesi tanya jawab ya, minimal 1 pertanyaan.
Malah harusnya sih 2 ya, tapi karena kita waktu semakin malam, jadi cukup 1 pertanyaan saja. Silahkan yang lain bertanya. Ayo silahkan, 1 pertanyaan. Nggak ada yang nanya, nggak mulai-mulai nanti kita. Ini pada kemana ya? Pada tidur semua nih jangan-jangan. Ayo dong videonya tolong dinyalahin. Udah malam begini nggak ada yang nyalahin video. Pada tidur semua jangan-jangan. Ya silahkan bertanya. 1 pertanyaan saja cukup. Silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Tadi disebutin ada namanya dia stereomer. Benar nggak, Yuk? Iya, Bu Sel. Pertanyaannya dia stereomer itu yang seperti apa dan bagaimana sebenarnya? Karena kayak baru baru dengar. Boleh diulangi nggak, Bu? Dia stereomer itu apa pengertiannya? Bu, kita tampung dulu ya, Bu, pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan kok Mbak. Bisa langsung dijawab.
Saya tampilin slide-nya aja ya, Bu. Saya jelasin ya, Bu. Saya jelasin. Diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama, dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, makasih, Yuk. Sama-sama, Bu. Oke, cukup Mbak. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya, Bu. Oke, Mbak Diah Ayu ada? Diah Ayu ada? Hadir, Ibu. Ya, tolong videonya dinyalahin ya. Septia Wafa ada? Septia Wafa? Ada Bu, lagi di luar. Ya terus kenapa kalau lagi di luar? Kamu sambil kerja aja harus nyala kok harusnya. Jadi nggak ada alasan kamu lagi ngapain ya. Ini kayaknya udah sering banget setiap perkuliahan selalu mematikan. Ya, paling yang nyala itu ya Bu Seli. Kalau yang lain mah nggak tahu dia lagi ngapain di belakang. Udah malam, ya kan? Video mati semua. Ilmi ada Ilmi? Hadir, Bu. Ya, Mbak Ilmi, saya minta tolong jelasin dong apa sih yang tadi dipresentasikan materi kita minggu ini. Membahas tentang apa? Silahkan Mbak Ilmi. Mana Ilmi? Tadi dipanggil langsung sigap. Ada Bu. Dikasih pertanyaan menghilang. Apa Ilmi?
tentang hubungan struktur, stereokimia, dan aktivitas obat, Bu. Apa tuh maksudnya, Mbak? Maksudnya apa tuh, Mbak? Sifat fisika dan kimia obat dapat mempengaruhi biologi, Bu. Hubungannya sama judul yang tadi kamu bacakan apa? Hubungannya distribusi elektronik sama konfigurasi elektron. Aduh, apalagi itu? Maksudnya apa tuh? Oke, Mbak Indah Oktavia ada? Indah Oktavia? Nggak ada ya Indah Oktavia? Oke, nggak nyaut berarti nggak saya absen ya. Septia Wafa ada? Ada Bu, hadir. Ya. Apa Mbak? Lagi di jalan Bu. Ananda Sela? Iya, hadir, Bu. Apa Mbak? Berbicara tentang apa Mbak materi kita hari ini Mbak? Tentang hubungan struktur, stereokimia, dan aktivitas obat. Stereokimia itu apa Mbak? Stereokimia itu Mm-mm. tadi suatu obat dapat mempengaruhi aktivitas biologi. Jadi kedua sifatnya itu ditentukan oleh struktur kimianya, biar aktivitas obat dapat dipengaruhi oleh kekhususan atau kespesifikan struktur suatu obat. Stereokimia. Itu arti stereokimia. Sifat fisika dan kimianya, Bu. Sifat Berarti itu arti stereokimia. Yang saya tanyakan stereokimia itu apa? iya, Bu. Ya, berarti stereokimia itu sifat fisika kimia gitu. Iya, Oh gitu. Sifat fisika kimia yang bagaimana? yang dapat mempengaruhi aktivitas biologi, Bu. Dalam Oh, struktur suatu obat. Iya. oke. Berarti itu arti dari stereokimia. Dari mana Mbak sumbernya? Tadi dari PPT yang dijelasin sama kelompok apa nih? Oh gitu. Iya, Bu. Coba kamu cari deh stereokimia. Artinya apa sih stereokimia? Bentar ya, Bu. Kayaknya stereokimia udah pernah dapat ya di kimia organik. Kalau di sini
Mm-mm. Kita nyari salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis, Bu. Biologis obat. Tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologi obat. Lulu ada Lulu? Ada, Bu. Ya, Mbak Lulu, kalau menurut Mbak Lulu stereokimia apa? Arti stereokimia apa sih? Itu suatu obat yang mempengaruhi aktivitas biologi, Bu, pada tubuh. Suatu obat, berarti stereokimia itu suatu obat. Apakah semua stereokimia itu suatu obat? Ada yang punya jawaban lain? Boleh jawab, Bu. Iya. Stereokimia itu tentang struktur 3 dimensi dari molekul, Bu. Misalnya isomer secara geometriknya, kiralitasnya. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya stereokimia itu jawabannya bukan obat yang mempunyai aktivitas. Karena nggak semua senyawa yang mempunyai struktur stereokimia gitu ya, dia mempunyai aktivitas sebagai obat. Ya, jadi kamu harus tahu dulu arti dari stereokimia itu apa. Ya, jadi stereokimia itu studi molekul dalam 3 dimensi. Ya, bagaimana atom-atom itu tersusun dalam ruang yang relatif gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, tadi sudah disebutkan juga sama Bu Seli, di stereokimia ini ada hubungannya dengan istilah isomer juga ya. Nah, isomer itu nanti kan terbagi menjadi beberapa ya. Ada stereoisomer ya atau isomer ruang. Nah, di dalam isomer ruang itu nanti terbagi lagi ya, ada conformer ya, ada juga isomer geometrik, ada juga dia isomer optik. Nah, itu semua sudah ada di PPT yang tadi dijelaskan oleh kelompoknya Ayudia dan Fahmi gitu ya. Jadi itu adalah arti si stereokimia. Ya, sebenarnya stereokimia sudah pernah dapat di kimia organik, benar nggak? Kayak isomer-isomer udah pernah dapat kan? Kimia dasar sih, Bu. Kimia dasar. Dasar. Kimia organik bukannya udah? Harusnya sih udah ya di kimia organik. Kimia organik 1 atau 2 tuh. Yang ada apa namanya? Cistrans. Cistrans ada di mana? Kimia organik mana? Iya, organik 1, Bu. Tapi Ya. kita dapetnya malah di kimia dasar kan. Yang 3 dimensi itu kan ya, Bu, yang pakai multit. Yang pakai apa? Pakai multit yang bulat-bulat. Ya, intinya sih untuk materi si stereokimia ini itu kalian sudah pernah dapat ya. Cuma seingat saya waktu saya megang di kimia organik, stereokimia ini udah masuk di kimia organik 1 kalau nggak salah. Seperti itu ya. Nanti kan ada isomer, isomer itu kan terbagi menjadi 2, ada isomer struktur sama si stereoisomer. Kalau isomer struktur nanti kan terbagi menjadi 3, ada isomer kerangka, isomer posisi, kemudian ada isomer gugus fungsi. Nah, sedangkan kalau yang stereoisomer itu dibagi menjadi 3. Ya, ada konformer, kemudian ada isomer geometrik, sama isomer optik. Gitu ya. Nah, jadi untuk materi kita minggu ini tentang hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Ya, tadi dikatakan bahwa stereokimia ini kan studi molekul dalam 3 dimensi. Kenapa dilihat dalam 3 dimensi? Agar ketika kita melihat struktur kimia itu kan kalau misalnya tidak 3 dimensi itu cuma kayak garis lurus aja gitu ya. Kita tidak bisa melihat dia posisinya dari sebelah kiri bagaimana, kanan bagaimana, atas, bawah, bagian belakang, bagian depan, seperti itu. Nah, kalau
dengan menggunakan studi molekul dalam 3 dimensi, kita bisa melihatnya dari segala arah gitu ya. Apalagi ternyata di dalam aspek stereokimia ini itu bisa menentukan aktivitas biologis dari suatu obat gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan si aspek stereokimia yang tadi ya tentang isomer. Isomer itu apa sih? Arti dari isomer? Isomer itu rumus kimianya sama, Bu, tapi rumus strukturnya berbeda. Rumus kimia, rumus struktur. Rumus kimia itu berarti yang mana? Rumus molekul. Rumus kimia, rumus molekul. Iya, kalau struktur rumus apa? Atom. Untuk strukturnya. Jadi isomer itu rumus molekulnya sama atau beda? Rumus kimianya sama, atomnya beda ya, Bu? Maksudnya gimana tuh? Rumus kimia atau rumus atom? Maksudnya gimana, Mbak Travelina? Rumus kimia atau jenis ikatan yang sama, tapi memiliki atom yang berbeda, kayak apa ya, Bu? Apa ayo? Isomer. Isomer itu bagian bukan ya, Bu? Bagian apa tuh? Bagian apa maksudnya? Itu sih, Bu, yang rumus kimianya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Oke, ya. Jadi bukan ke rumus struktur sih, karena rumus struktur itu bagian dari si isomer, gitu ya. Jadi kalau isomer itu senyawa berbeda, tetapi dia memiliki rumus molekul yang sama, gitu ya. Misalnya kayak golongan alkohol sama golongan eter. Nah, itu dia bisa termasuk ke dalam senyawa yang isomer, gitu ya. Nah, si isomer ini dia terbagi menjadi dua. Ada isomer struktur sama stereo isomer gitu. Nah, kalau isomer struktur berarti dia isomer dengan keterhubungan yang berbeda ya. Misalnya kayak jumlah atom C-nya gitu ya. Nah, nanti di dalam isomer struktur ini dia terbagi lagi ya menjadi isomer kerangka, isomer posisi, sama isomer gugus fungsi. Gitu ya. Baru nanti kalau stereoisomer dia yang berhubungan dengan isomer ruang. Nah, yang lebih kita bahas itu adalah yang stereoisomernya gitu ya. Entah itu nanti di konformernya atau itu di isomer geometriknya ataupun di isomer optik ya, seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam aspek stereokimia. Jadi nanti kalian silakan bikin resume sendiri gitu ya di buku kimia medicine masing-masing. Aspek stereokimia itu mencakup apa saja. Yang tadi ya, berarti kalian harus tahu pengertian dari isomer itu apa, kemudian penggolongan dari isomer ya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian nanti cari definisi-definisinya seperti itu, dan kalau bisa dengan contohnya juga biar kalian tahu kalau isomer kerangka itu dia yang seperti apa, isomer posisi seperti apa, isomer gugus fungsi, kemudian konformer, kemudian kalau isomer geometrik sama isomer optik gitu ya. Silakan nanti cari pembahasan tentang isomer tadi, kemudian kalian rangkum sendiri di dalam buku kimia medisina. Itu tidak perlu dikumpulkan ya, tapi itu buat catatan kalian ya, siapa tahu nanti pada saat UAS itu bisa keluar seperti itu. Jadi kalian udah nggak perlu repot lagi mengumpulkan materi-materi seperti itu. Nah, di sini kenapa sih stereokimia itu kita pelajari ya di dalam kimia medisinal? Ternyata stereokimia merupakan salah satu faktor penting di dalam aktivitas biologis obat.
Oleh karena itu, pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat sangat menarik untuk dipelajari. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat dengan reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan yang tinggi, ya, di mana yang namanya senyawa obat itu kan sebagian besar dia mempunyai struktur kimia, ya. Nah, struktur kimia ini yang nantinya akan menentukan si aktivitas biologis dari obat tersebut, gitu ya. Nah, mungkin kalian masih ingat di materi kita minggu lalu bahwa ada dua penggolongan, ya, senyawa yang mempunyai struktur spesifik sama senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik. Masih ingat nggak? Bedanya apa dari kedua struktur itu? Ada yang masih ingat? Mbak Yulita kata Mbak Yulita. Perbedaan antara senyawa dengan struktur spesifik dan tidak spesifik. Sudah lupa, Bu. Kalau yang spesifik bagaimana, yang tidak spesifik bagaimana? Karena ini saling berhubungan ya dengan materi kita yang minggu lalu. Apa? Nah, mana mbaknya? Kok hilang? Mbak siapa tadi? Kok nggak ada? Mbak siapa tadi ya? Bu, saya izin jawab boleh, Bu? Ya nggak, yang tadi saya itu mbak siapa ya? Yang tadi saya panggil itu siapa namanya? Iya, Bu. Ya, Yang spesifik tuh yang waktu itu yang obat-obat analgetik bukan sih, Bu? Struktur kimianya. tadi mbak siapa sih? Oh ya, Mbak Yulita. Gimana Mbak Yulita? Yang struktur spesifiknya, ya seingat saya ya, Bu, soalnya udah agak-agak lupa. Yang spesifik Gimana? Yang spesifik itu yang waktu struktur obat-obat yang analgetik itu bukan sih, Bu? Yang spesifik. Iya, berarti apa tuh? Kalau yang spesifik kenapa? Apa? Kalau yang tidak spesifik apa bedanya? Itu kan contoh obatnya ya. Yang bekerjanya langsung sama tidak langsung bukan sih, Bu? Udah tahu. Kamu jawab aja. Mbak Yulita. Kalau salah ya nggak apa-apa Mbak, nggak usah takut salah. Intinya sih bekerjanya secara langsung. Kalau yang spesifik bekerjanya secara langsung gitu ya, Bu. Obatnya tuh yang analgetik kuat, kayak waktu morfin, kayak gitu-gitu, Bu. Ingatnya di situ aja. Itu yang spesifik. Spesifik. Kalau yang tidak spesifik? Non spesifik yang tidak bekerja langsung. Maksudnya bekerja langsung sama tidak langsung tuh gimana ya?
Oke, mungkin dibantu tadi siapa yang mau jawab juga? Saya mau bantu Saya, Bu. jawab. Siapa tadi? Zahira, Bu. Oh iya, apa Mbak Zahira? Kalau yang Videonya kenapa struktur Mbak? Nyalahin Mbak. Iya, Bu. Kamu Kalau kalau yang pagi struktur biasanya selalu menyala kameranya, kalau malam malah mati. iya, Bu, nggak fokus kalau sambil kerja. Emangnya lagi kerja? Kayaknya lagi di mobil. Enggak, maksudnya kalau pas pagi, Bu. Hmm, Mm-mm. kenapa Kalau Mbak yang Zahira? spesifik itu berikatan sama reseptor spesifik. Kan obat kan berikatan sama reseptornya. Kalau yang non spesifik itu tidak berikatan sama reseptor non spesifik. Oke, kalau yang spesifik dia berikatan dengan reseptor. Reseptor spesifik. Kalau yang tidak, dia tidak berikatan dengan reseptor. Tapi timbul aktivitas nggak? Timbul aktivitas biologis nggak dia? Suatu obat timbul aktivitas biologis itu ketika bagaimana? Berikatan dengan reseptornya. Oke, berikatan dengan reseptornya. Berarti itu untuk senyawa yang mempunyai struktur spesifik ya. Nah, berarti yang senyawa tidak mempunyai struktur spesifik, dia tidak mempunyai aktivitas dong. Punya, Kan Bu. dia tidak berikatan dengan reseptor. Ya, Mbak Nia mau jawab? Kalau salah maaf ya Bu. Mm-mm. Kalau yang tidak spesifik sama-sama bekerja secara langsung, cuman kalau yang tidak spesifik itu tergantung dari struktur kimia dari obatnya itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Gimana ya Bu ngertiinnya? Gimana? Kayaknya nggak bekerja, Bu, kalau dia nggak berikatan dengan reseptor. Oh gitu. Jadi kalau yang tidak mempunyai struktur spesifik, dia tidak mempunyai aktivitas. Gitu ya kesimpulannya. Wah, berarti materi saya minggu lalu pada nggak ini nih, nggak nyambung kayaknya. Ya, minggu lalu kan dibahas tentang hubungan struktur aktivitas dengan kelarutan ya. Nah, di kelarutan itu kan dibahas tuh bahwa ketika suatu obat ya, dia tidak mempunyai struktur yang spesifik, dia tetap bisa mempunyai aktivitas biologis, tetapi aktivitasnya itu muncul bukan karena dia berikatan dengan si reseptornya. Ya, tapi karena apa? Ada yang tahu nggak? Masih ada yang ingat nggak? Dia bisa timbul aktivitas karena apanya? Oh iya, Bu, karena sifat fisikanya, Bu, dia larut dalam lemak, Bu. Iya, karena sifat fisikanya. Ya, entah itu dari kelarutannya, ya, kemudian derajat ionisasinya, ya kan? Contohnya kan kayak apa? Kayak golongan anestesi sistemik, ether. Ether itu kan termasuk ke dalam senyawa yang dia tidak mempunyai struktur spesifik, tapi dia mempunyai efek sebagai anestesi. Ya, itu bukan karena dia mempunyai struktur yang khas gitu ya atau struktur yang spesifik, tapi kelarutan di dalam lemaknya yang baik seperti itu ya. Jadi kalau yang materi kita minggu lalu ya tentang kelarutan itu sebenarnya dia menitik beratkan kepada senyawa senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik gitu ya, lebih menekankan ke sana ya. Jadi dilihat dari sifat kimia fisik ya untuk aktivitas biologisnya. Nah, untuk yang aspek stereokimia ini membahas pada senyawa yang mempunyai struktur spesifik gitu ya. Makanya kan di sini dikatakan agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, maka molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan yang tinggi.
Ya, jadi untuk yang aspek stereokimia ini itu termasuk ke dalam senyawa yang mempunyai struktur yang spesifik. Ya, karena dengan dia mempunyai struktur spesifik, dia dapat berikatan dengan reseptor spesifik juga sehingga timbullah aktivitas biologis. Ya, seperti itu. Nah, pada interaksi obat dengan reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada 3 faktor struktur yang penting. Yang pertama adalah stereokimia molekul obatnya, kemudian jarak antar atom atau gugus, dan juga distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Ya, jadi ini adalah 3 faktor struktur yang penting ya di dalam interaksi obat dengan reseptor. Nah, perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah perbedaan dalam distribusi isomer di dalam tubuh, kemudian perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat dengan reseptor, kemudian yang ketiga, perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Nah, dua hal penting yang perlu diketahui adalah modifikasi isosterisme dan pengaruh isomer terhadap aktivitas biologis obat. Nah, jadi si aspek stereokimia ini tujuannya adalah untuk istilah yang namanya si stereoisomer ya atau isosterisme. Ya, jadi tujuan si isosterisme ini adalah apa? Ya, untuk menghasilkan suatu turunan obat yang baru ya atau untuk memodifikasi struktur induk dari struktur induk yang lama kemudian nanti dimodifikasi menghasilkan turunan yang baru dengan tujuan agar aktivitas biologis dari senyawa obat ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya, gitu ya. Nah, isosterisme itu sendiri apa tadi ya? Kalau nggak salah ada deh di PPT-nya Mas Fahmi sama Mbak Ayodia. Apa tuh? Isosterisme. Ada yang masih ingat? Isosterisme itu kelompok atom-atom ya di dalam molekul yang dia mempunyai sifat kimia dan fisika yang mirip. Ya, kemudian dia digunakan untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang jauh lebih baik. Ya, makanya itu adalah pengertian dari si isosterisme. Tujuannya untuk memodifikasi struktur, ya seperti itu. Nah, di sini nanti ada modifikasi isosterisme untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang tinggi, kemudian dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Nah, ini adalah tujuan kenapa perlu dilakukan modifikasi isosterisme. Ya, jadi kalian harus tahu dulu nih isosterisme itu apa. Ya, tadi isosterisme itu adalah kelompok atom-atom di dalam suatu molekul ya yang dia mempunyai sifat fisika kimia yang hampir mirip ya. Kemudian dia digunakan untuk mengubah struktur sehingga mendapatkan struktur yang baru dengan aktivitas yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Nah, kenapa kita melakukan modifikasi isosterisme? Tujuannya adalah untuk memperoleh aktivitas yang lebih tinggi atau yang lebih baik ya dari senyawa yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah. Ya, dari siapa? Ya dari senyawa yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan obat yang mempunyai kerja lebih selektif. Ya, nah ini adalah 3 tujuan penting di dalam modifikasi isosterisme. Ya, seperti itu. Nah, istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakterisasi sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya
memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Ya, jadi ketika kita mau melakukan modifikasi, berarti kita harus memilihkan senyawa yang memang dia mempunyai sifat fisika dan kimia yang hampir mirip dengan senyawa yang sebelumnya. Tapi diharapkan mempunyai aktivitas yang jauh lebih baik dari senyawa yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini menurut Langmuir di tahun 1919 mengemukakan gitu ya, beliau mencoba mencari hubungan yang dapat menjelaskan adanya persamaan sifat fisik dari molekul yang bukan isomer dan memberikan batasan bahwa isosteris adalah senyawa-senyawa kelompok atom-atom, radikal atau molekul yang dia mempunyai jumlah dan pengaturan elektron sama, bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat-sifat fisik. Contohnya, N2 dan CO masing-masing mempunyai total elektron 14, sama-sama molekul tidak bermuatan dan menunjukkan sifat fisik yang relatif sama seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutan. Hal ini berlaku pula untuk molekul-molekul N2O dan CO2, N3- dan NCO- serta CH2N2 dan CH2CO. Ya, jadi maksudnya di sini adalah ketika misalnya ada struktur senyawa gitu ya, senyawa obat, awalnya dia mengikat suatu gugus N2. Ya, ternyata dia mempunyai aktivitas tidak terlalu baik gitu ya. Nah, karena dia tidak mempunyai aktivitas yang terlalu baik, dilakukanlah modifikasi isosterisme. Ya, artinya kita harus mencari nih kira-kira kalau N2 ini dikeluarkan, yang dia akan digantikan oleh senyawa apa gitu ya, atau oleh atom yang bagaimana. Nah, di sini kita melihat sifat fisika dan kimia yang memang mendekati dengan si N2. Nah, berarti dikatakan di sini si Langmuir ya bahwa si N2 dan CO ini dia masing-masing mempunyai total elektron yang sama gitu ya. Jadi ketika N2 ini tidak mempunyai aktivitas, kita coba dimodifikasi ya, diganti dengan senyawa CO. Ya, seperti itu. Tapi walaupun dia mempunyai sifat yang sama, belum tentu akan menghasilkan aktivitas yang sama juga dengan senyawa yang sebelumnya. Ya, bisa jadi dia jauh lebih baik atau bahkan bisa jadi malah lebih rendah, seperti itu ya. Jadi itu adalah maksud dari isosterisme menurut Langmuir ya. Kemudian Grimm di tahun 1925 dia memperkenalkan hukum pergantian hidrida yang menyatakan bahwa penambahan atom H suatu elektron sunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital terluarnya atau pseudoatom dapat menghasilkan pasangan isosterik. Nah, ini pun sama ya dengan teori yang menurut Langmuir. Ya, kalau Langmuir kan jadi digantinya itu langsung dengan senyawa yang berbeda, tetapi dia mempunyai sifat fisik yang hampir sama. Tapi kalau yang menurut Grimm ini ada pergantian hidrida, ya. Misalnya dia tidak kayak ini nih, N gitu ya. Nanti ada penambahan senyawa H ya menjadi NH gitu ya. Kemudian ini CH dia ditambahkan lagi gitu ya menjadi CH2 seperti itu. Jadi ada penambahan hidrida atau bisa juga pergantian yang tadinya dia tidak ada N kemudian diganti dengan senyawa hidrida atau senyawa yang mengandung gugus H gitu ya atau atom H. Kemudian kalau menurut Erlenmeyer di tahun 1948 ini memperluas definisi isosterisme, yaitu atom, ion, atau molekul yang jumlah, bentuk, ukuran, dan polaritas elektron pada lapisan terluar sama. Ya, nah ini menurut Erlenmeyer jauh lebih ini lagi ya, lebih luas lagi yang dimaksud dengan isosterisme. Kalau yang tadi Langmuir NO dengan si CO gitu ya. Kemudian kalau menurut Grimm ya dengan pergantian senyawa hidrida. Tapi kalau menurut Erlenmeyer bisa atomnya, ion, atau molekul yang jumlah, bentuk, ukuran, ataupun polaritas elektron pada lapisan terluar yang sama.
seperti itu. Nah, contohnya ini ya, ini elektron terluarnya 4. Nah, kita bisa kalau nggak misalnya senyawa hidup pertama dia N, ini bisa diganti dengan P, bisa diganti dengan S, AS, atau SB. Begitupun yang elektron terluarnya 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Jadi, arti isosterisme itu secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip. Nah, karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan ataupun stereokimia. Nah, ini ada beberapa contoh pasangan isosterik ya yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama. Ya, yang karboksilat dengan sulfonamid. Nah, ini dia ternyata mempunyai sifat sterik dan juga konfigurasi elektronik. Kemudian keton dengan sulfon dan juga klorida dan trifluorometil. Nah, selain ketiga contoh yang tadi, ada juga gugus-gugus divalen, sifat eter, sulfida, amin, metilen. Nah, meskipun dia berbeda elektroniknya, tetapi hampir sama sifat steriknya, sehingga sering pula dipergantikan pada suatu modifikasi struktur. Ya, kalau yang sebelumnya tadi kan dia 2 ya persamaannya. Nah, kalau untuk yang gugus-gugus divalen, eter, sulfid, amin, metilen, dia tidak 2 sama yang mempunyai sifat sama tetapi hanya 1. Nah, walaupun dia hanya 1 ternyata bisa juga untuk dilakukan modifikasi struktur sebagai senyawa pengganti ya. Nah, jadi secara umum prinsip dari isosterisme ini digunakan untuk yang pertama, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Jadi prinsip isosterisme ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa ada tujuan kenapa kita melakukan modifikasi isosterisme. Jadi prinsipnya adalah ini. Yang pertama, dengan kita mengubah atau melakukan modifikasi struktur, jadi kita berharap untuk mendapatkan senyawa obat ya dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Nah, dikehendaki ini ya tentu saja mempunyai aktivitas yang jauh lebih baik ya. Mempunyai aktivitas biologis yang tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan analog dengan sifat biologis yang lebih selektif. Nah, ini masuk ke dalam ketika kita melakukan modifikasi struktur gitu ya. Berarti kita berharap senyawa obat ini mempunyai kerja yang lebih selektif gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau anti metabolit. Nah, ini berarti ada tambahan 1. Kalau yang tadi Ibu sebutkan kan ada 3 ya. Nah, masih ingat apa aja tadi yang sebelum antagonis? Kalau dengan yang antagonis ini berarti ada 4 ya. Apa tadi tujuan dari modifikasi isosterisme? 3 tujuan. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang mencatat nggak? Yang mendapatkan aktivitas biologis yang lebih tinggi. Yang lebih baik. Oke, terus yang kedua? Efek samping dan efek sampingnya lebih rendah. Oke. Satu lagi? Satu lagi apa? Aktivitasnya ya Bu, aktivitasnya lebih baik. Aktivitas lebih baik, kemudian efek samping yang lebih rendah. Satu lagi? Apa? Satu lagi. Mempunyai kerja yang lebih selektif ya, mempunyai kerja yang lebih selektif. Nah, yang keempat, jadi dengan kita mengubah struktur ternyata bisa juga menghasilkan aktivitas yang berlawanan ya. Antagonis itu kan berarti dia berlawanan. Jadi tidak identik ya. Kan biasanya kita melakukan modifikasi untuk mendapatkan aktivitas yang sama, tetapi
aktivitasnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dengan melakukan modifikasi, ternyata bisa juga menghasilkan aktivitas yang berlainan ya atau berlawanan dengan aktivitas yang sebelumnya. Ya, jadi itu adalah 3 tujuan ya atau prinsip di dalam isosterisme. Nah, kemudian menurut Friedman di tahun 1951 ini memperkenalkan istilah bioisosterisme yang kemudian berkembang menjadi salah satu konsep dasar sebagai hipotesis untuk perkembangan kimia medisinal. Nah, idealnya bioisosterisme melibatkan pergantian gugus fungsi dalam struktur molekul yang spesifik aktif dengan gugus lain dan pergantian tersebut akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik ya. Jadi ini perkembangan yang lebih lanjut ya. Kalau yang sebelumnya itu kan hanya sampai di istilah isosterisme ya dengan pergantian atom-atom di dalam suatu molekul gitu ya yang mempunyai sifat fisika dan kimia yang mirip dengan tujuan mendapatkan aktivitas yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, si Friedman ini mengembangkan lagi istilah isosterisme dengan nama bioisosterisme. Nah, dari bioisosterisme ini menjadi hipotesis ya untuk perkembangan dari kimia medisinal. Nah, ini yang digunakan sampai sekarang. Nah, menurut Burger di tahun 1970 mengklasifikasikan bioisosterisme menjadi sebagai berikut, ada bioisosterisme klasik. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh atom, ada atom atau gugus monovalen, kemudian ada atom atau gugus divalen, atom atau gugus trivalen, tetravalen, dan kesamaan cincin. Ya. Ini artinya dari contoh-contoh yang di sini ya, misalnya yang satu dia mengikatnya atom C gitu ya. Kemudian nanti dia tidak mempunyai aktivitas yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita lakukan modifikasi, bisa saja dia digantikan dengan atom N atau dengan atom O. Karena dia sama-sama tergolong ke dalam atom atau gugus monovalen. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua ada bioisosterisme non-klasik. Nah, kalau yang non-klasik di sini contohnya ada substitusi gugus. Dia akan memberikan pengaturan elektronik dan sterik yang serupa dengan senyawa induk. Contohnya pergantian H dengan F. Kemudian penggantian gugus dengan gugus lain yang tidak mempunyai persamaan sifat elektronik atau sterik, tetapi masih menimbulkan aktivitas biologis yang sama. Nah, ini contohnya gugus alkil sulfonamido dengan gugus hidroksi pada turunan katekolamin. Kemudian yang ketiga, penggantian cincin dengan struktur non-siklik. Ya, contohnya adalah pergantian cincin benzen dengan heksatrien. Nah, ini contoh-contoh pada bioisosterisme non-klasik. Nah, kemudian menurut Hans, di tahun 1974, ini lebih mengembangkan lagi ya istilah dari isosterisme dan juga bioisosterisme. Ya, jadi kalau menurut peneliti ataupun ilmuwan yang sebelumnya bahwa isosterisme itu digolongkan menjadi 2, ya ada bioisosterisme klasik dan bioisosterisme non-klasik. Ya, kalau menurut Hans, bioisosterisme itu dia digolongkan lagi tetapi berbeda ya dengan teori dari ilmuwan yang sebelumnya. Ya, kalau menurut Hans, bioisosterisme ini dia mengklasifikasikannya berdasarkan persamaan kualitatif dan kuantitatif. Ya, di mana kalau kualitatif ini yang masuk ke dalam kualitatif adalah si aktivitas biologisnya. Sedangkan kalau kuantitatif dia melalui parameter sifat kimia fisika seperti V, ya V ini berarti dia lipofilik ya, sifat lipofiliknya. Kemudian kalau yang TO ini adalah elektronik, sedangkan E ini adalah efek sterik. Ya, jadi bioisosterisme itu ada yang kualitatif ya. Kualitatif itu berarti dia mengartikan sebagai aktivitas biologis dari senyawa obatnya. Kemudian kuantitatifnya. Nah, kuantitatifnya berarti nanti akan diukur ya parameter sifat kimia fisikanya baik itu lipofiliknya, elektroniknya ataupun efek steriknya.
Nah, menurut Hans, si bioisosterisme ini dibagi menjadi dua. Ada isometrik bioisosterisme atau disebut juga dengan bioisosterisme sebenarnya. Ya, artinya apa? Jadi bioisosterisme isometrik ya atau bioisosterisme sebenarnya ini di mana gugus-gugus yang saling dipergantikan dia mempunyai persamaan kualitatif dan kuantitatif ya, yaitu mempunyai nilai tetapan kimia fisika hampir sama dan dapat menghasilkan respon biologis yang serupa juga. Ya, jadi isometrik bioisosterisme itu berarti kualitatif dan kuantitatifnya dia hampir sama. Ya, berarti tetapan ininya ya, tetapan kimianya, kimia fisikanya. Berarti kalau misalnya hampir sama di sini, kita berbicaranya adalah dengan menggunakan ya, karena kalau nggak menggunakan angka kita nggak bisa mengukur sama atau bedanya. Nah, contohnya adalah ini ya, aktivitas penghambatan turunan sulfanilamid terhadap pertumbuhan Escherichia coli ya. Jadi ketika si senyawa sulfonamid ini ya kemudian dia dilakukan substitusi ya pada rantai sampingnya, dia yang pertama mengikat Cl ya, ternyata nah, log 1/C ini dia menyatakan persamaan kualitatifnya atau aktivitas biologisnya. Ya, jadi si 4Cl ini dia mempunyai nilai kualitatifnya itu 4,8. Ketika si X-nya ini dia mengikat ether, ya ternyata aktivitas biologisnya itu hampir mirip, ya walaupun nggak sama persis, tapi angkanya ini mendekati, hampir mirip. Ya, jadi 4,88. Ya, nah ini kenapa dia dikatakan isometrik bioisosterisme. Ya, kemudian ini kan dilihat dari aktivitas biologisnya atau sama-sama kualitatifnya. Nah, sekarang kita lihat tetapan atau parameter kuantitatifnya. Ya, ini adalah si lipofilik. Nah, ini adalah yang elektronik. Ya, untuk elektroniknya lipofilik ya, ini 0,23 sama 0,12. Nah, ini memang dia nggak sama persis ya, tapi hampir mendekati. Ya, berbeda dengan yang aktivitas biologis ya. Aktivitas biologis kan benar-benar hampir mirip. Nah, kemudian nilai To-nya ini juga sama ya, mendekati. Mendekati itu berarti bisa dikatakan dia hampir sama atau hampir mirip. Ya, ini yang dimaksud dengan isometrik bioisosterisme, di mana gugus-gugus yang dipergantikan dia mempunyai persamaan kualitatif dan kuantitatif yang hampir sama, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang ini klasifikasi yang kedua, yaitu non-isometrik bioisosterik atau bioisosterik parsial. Ya, pengertiannya di mana gugus-gugus yang saling dipergantikan mempunyai persamaan kualitatif tetapi tidak sama sifat kuantitatifnya. Ya, jadi kalau yang isometrik isosterisme ya kualitatif kuantitatifnya hampir sama. Tapi kalau yang non isometrik bioisosterik kualitatifnya dia sama gitu ya, tapi untuk kuantitatifnya dia berbeda. Ya, kualitatifnya pun dia benar-benar mirip. Ya, kalau yang tadi isometrik itu kan 4,8 sama 4,88. Ya, jadi hampir sama. Tapi kalau yang non isometrik nih kalau kita lihat ya ketika si senyawa induk gitu ya rantai sampingnya ini dipergantikan oleh atom S ya, dia aktivitas biologisnya atau persamaan kualitatifnya min 2,6. Nah, ketika dia diganti dengan si NO2, ini pun sama menunjukkan angka yang sama. Tapi kalau dilihat dari parameter kuantitatifnya, ya baik itu lipofiliknya, elektroniknya, ataupun efek steriknya, ini menunjukkan angka yang berbeda-beda seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan non-isometrik bioisosterik. Nah, meskipun tidak dimungkinkan mencapai isosterisme murni, prinsip dari isosterisme dan bioisosterisme masih banyak digunakan
untuk memodifikasi senyawa biologis aktif. Substitusi tidak hanya menghasilkan produk yang mempunyai efek identik, tetapi juga produk yang bersifat antagonis. Ya, jadi belum tentu hasil dari modifikasi itu akan menghasilkan efek yang sama dengan senyawa induknya. Ya, bisa jadi setelah dilakukan modifikasi ternyata mempunyai aktivitas yang baru, gitu ya, sangat berlawanan dengan aktivitas yang sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh ada aminopirin, ya, dia senyawa isosteriknya itu ternyata sama-sama mempunyai aktivitas analgesik antipiretik. Nah, ternyata kalau aminopirin ketika dia dilakukan modifikasi isosterisme, ya, senyawa isosteriknya atau hasil modifikasinya itu dia sama-sama mempunyai aktivitas analgesik antipiretik. Nah, untuk si asetilkolin dan karbakol atau karbamilkolin mempunyai aksi muskarinik yang serupa. Hanya karbakol mempunyai masa kerja yang lebih lama. Nah, ini asetilkolin ketika dia dimodifikasi isosterisme ya menjadi karbakol, aktivitasnya sama-sama muskarinik, tetapi masa kerjanya yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, 2-fenilalanin merupakan senyawa antagonis biologis dari fenil. Nah, ini contoh dari hasil modifikasi yang mempunyai aktivitas berlawanan atau antagonis, yaitu si fenilalanin menjadi 2-fenilalanin. Nah, ini struktur kimia. Kemudian pergantian gugus atau atom tertentu dari norma metabolit ya dengan gugus reseptor pada umumnya walaupun tidak selalu akan menghasilkan senyawa antagonis kompetitif. Pada modifikasi isosterisme tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Meskipun demikian, isosterisme masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menemukan obat baru. Ya, jadi walaupun sudah ada teori mengenai isosterisme ataupun dikembangkan menjadi bioisosterisme, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika dilakukan modifikasi itu akan selalu menghasilkan aktivitas yang jauh lebih baik dengan senyawa yang sebelumnya. Ya, cuma harapan kita ketika dilakukan modifikasi ini tentu saja berharap aktivitasnya itu jauh lebih baik, kemudian efek samping ataupun toksisitasnya menjadi lebih rendah, kemudian obat mempunyai kerja yang lebih selektif, gitu ya. Walaupun ya tadi ya tidak ada kepastian secara hukum ya bahwa hasilnya itu akan selalu sesuai dengan yang kita. Tapi tetap aja untuk isosterisme, bioisosterisme ini menjadi pegangan ya ketika kita mau membuat suatu rancangan obat baru seperti itu. Nah, ini contoh dari beberapa hasil ya dari modifikasi isosterisme. Ya, ini ada promazin, imipramin, kemudian klorpropisen sama amitriptyline. Nah, ini contoh-contoh dari hasil modifikasi isosterisme. Nah, ini ada penjelasannya ya. Jadi yang digantikan itu adalah gugus sulfit ya pada cincin fenotiazin dan cincin tiosantin dengan gugus etilen ya. Jadi si gugus sulfit ini diganti dengan gugus etilen ya, seperti itu. Kemudian selain yang tadi ada juga contohnya turunan di alkil etilamin. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian ada turunan ester etil trimetil amonium. Nah, ini juga contoh-contohnya. Ini bisa kalian lihat ya dari hasil modifikasi itu ada yang memang dia sama, ada yang ternyata aktivitasnya berbeda ya. Misalnya kayak turunan di alkil etilamin nih ya, ketika si X-nya ini mengikat O, NH, CH2 dan S, nah ini dia sama-sama merupakan senyawa antihistamin. Ya, berarti aktivitasnya sama. Kemudian COO, CONH, COS ya, dia lebih ke senyawa pemblok adrenergik. Nah, kemudian kalau yang turunan ester etil trimetil amonium, nah ini ya seperti asetilkolin, karbamikolin,
dia sama-sama seperti mempunyai aktivitas muskarinik, tapi mempunyai masa kerja yang berbeda. Kemudian ini obat anti diabetes turunan sulfonamid. Kemudian ini untuk contoh yang prokain dan prokainamid ya. Nanti kalian bisa baca ya untuk penjelasannya dari masing-masing contoh modifikasi isosterisme. Nah, ini untuk yang anti metabolit purin. Nah, sekarang contoh dari modifikasi bioisosterisme. Beda ya, kalau yang tadi contoh modifikasi isosterismenya, kalau yang ini modifikasi bioisosterisme. Ya, contohnya ada obat sedatif hipnotik pada turunan 1,4-benzodiazepin 4-on. Ya, jadi pada turunan triazolol benzodiazepin ini ada yang dia sebagai sedatif ya, yaitu alprazolam, ada juga yang sebagai hipnotik ya, contohnya adalah midazolam. Ya, jadi ini kan turunan obat sedatif hipnotik itu seperti diazepam ya. Diazepam, kemudian dia dimodifikasi ya menjadi alprazolam, kemudian dimodifikasi lagi menjadi midazolam. Ternyata ini mempunyai aktivitas yang berbeda, walaupun sedatif sama hipnotik itu terkadang suka digabung ya, suka dikombinasi seperti itu. Kemudian senyawa penghambat enzim asetilkolin esterase. Ada minaprin, senyawa penghambat enzim asetilkolin esterase yang didapatkan dari modifikasi bioisosterisme berbagai cincin. Dan ternyata cincin piridazin mempunyai aktivitas yang paling besar. Nah, kalau ini dia pergantiannya itu bukan lagi ke gugus gitu ya, tapi benar-benar satu cincin dia dimodifikasi gitu ya. Nah, ini kan cincin nih, yang satu dia NN, ini CH3. Nah, kemudian dimodifikasi menjadi hanya NN saja, tapi N-nya ini ternyata posisinya dia berbeda. Artinya kan merubah satu cincin gitu ya. Kemudian ini modifikasi yang kedua, modifikasi ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini lebih beda lagi nih. Kalau yang lain kan segi 6 ya, ini dia segi 5. Ini contoh senyawa penghambat enzim asetilkolin esterase. Kemudian ada juga senyawa antagonis reseptor histamin. Nah, ini contohnya ada metiamid, kemudian simetidin. Nah, ini berarti yang di dalam kurungin ini adalah yang dilakukan modifikasi ya, karena kalau kita lihat dia mempunyai perbedaan. Ya, ini NH, NH. Nah, ini ya, dia beda. Nah, ini apa Mbak Indah? Mbak Indah? Indah? Indah Octavia. Yang hijau yang ada ya. Bukan ketahuan ya, berarti memang tidak didengarkan sama sekali gitu ya perkuliahan ini. Dipanggil namanya aja nggak nyaut-nyaut ya. Kalau nggak salah tadi waktu lagi presentasi Indah ini ada kayak lagu dangdutan lah atau apa ya, nggak tahu tuh lagi ngapain. Coba tolong diteleponin itu si Indah. Nggak diangkat juga di telepon.
dalam tas, Bu. Jadi nggak kedengeran, Bu, di telepon. Gitu. Terus dia itunya pakai apa ya? Pakai laptop. Mau Kak, HP aku Kak. Indah, Indah Oktavia. Iya Bu. Coba nyalahin videonya, kamu lagi ngapain? Maaf Bu, saya lagi di jalan. Walaupun lagi di jalan kan seharusnya kamu memperhatikan ya. Coba sekarang saya tanya, apa sih yang saya tadi jelasin? Apa Indah? Maaf Bu, tadi sinyalnya juga putus-putus. Ya entahlah, apapun, whatever lah ya. Apa? Saya mau tahu kamu apa yang sudah saya jelaskan tentang materi hari ini. Silakan Mbak. Dan tolong nyalahin videonya. Kamu mau sambil ngapain kek ya? Kan harusnya juga video itu tetap menyala ya. Sambil kerja aja harus nyala kok. Apalagi kamu di mobil tadi itu. Iya Bu. Bentar ya Bu. Oke, kayaknya untuk selebihnya kalian bisa dibaca ya materi saya. Untuk Mbak Indah, tolong nanti dibuat rangkuman tentang materi yang saya jelaskan hari ini. Saya nggak mau pakai kata-kata yang dari PPT ini ya, tapi benar-benar yang keluar dari mulut saya, itu kamu buat resumenya. Ya, kamu tulis kembali, kemudian kamu kirimkan ke saya. Ya, tulis di kertas, kamu foto, lalu dikirimkan ke saya. Ya, oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Untuk selebihnya bisa kalian baca aja ya, karena kayaknya kalian juga udah banyak ini ya, tuh ada yang lagi malam mingguan lah, ada yang lagi apa, nggak tahu deh nih ya. Seperti itu. Silakan nanti dibaca saja untuk materi selebihnya seperti itu ya. Tadi yang saya panggil nggak ada orangnya siapa ya? Siapa tadi ya? Lupa lagi nggak saya catat. Mbak Seli ingat nggak Mbak Seli? Saya manggil terus dia nggak nyaut-nyaut, siapa tadi? Indah apa siapa ya? Yulita, Bu, tapi jawab, Bu, tadi, Bu. Enggak, bukan Yulita. Kalau Yulita akhirnya jawab. Ada satu tuh yang dia nggak dipanggil nggak nyaut. Dan nggak nyalahin. Oh ini ya, si Indah itu ya. Indah itu deh. Tahu lagi Maaf ya Bu. ngapain. Oke. Dia Ayu ada? Hadir Ibu. Anita Rahma? Hadir Bu. Sylvia Yuni? Hadir Ibu. Muhammad Romli? Muhammad Romli ada? Oh, dia kayaknya lagi naik pesawat ya. Tuh gambarnya di atas langit tuh. Ada awan. Romli?
Ya, nggak nyaut juga. Ini saya nggak hadirin ya, yang nggak nyaut ya. Yulita, Hadir, Bu. Travelina, Ibu. Lulu, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayudia, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Ibu. Ananda Sela, Hadir, Ibu. Iskandar. Hadir, Bu. Iskandar kayaknya nggak nyalahin video, Iskandar. Nyalain, Bu. Tuh udah nyala. Nyalain. Baru. Tadi kemana? Jaringan saya, Bu, beneran. Oh, bisa Hilang mulu aja. Tiap malam minggu ya jaringannya. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Azahira, Hadir. Mutiara, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi. Hadir, Bu. Ada Silvi, Hadir, Ibu. Romli ada nggak nih Romli? Nggak ada juga. Bu, hadir, Bu. Oh, hadir. Kamu lagi di mana? Di pesawat? Iya, Bu, lagi di tempat latihan, Bu. Oh, tempat latihan apa? Bawa pesawat. Tempat gym, Bu. Tempat gym tuh, ya ampun. Lagi kuliah nge-gym lah, apalah. Ya, pantesan pada matiin video semua. Oke, kayaknya cukup ya pertemuan hari ini. Tolong nanti Mbak siapa ya? Mbak Indah. Mbak Indah saya tunggu malam ini juga untuk resume apa yang sudah saya jelaskan. Ya, karena dari awal saya panggil, nggak nyaut-nyaut, kedengaran ada dangdutan lah, sampai di akhir pun kamu masih tetap nggak nyaut juga, sampai ditelepon temennya baru deh. Ya, silakan nanti dibuat resumenya. Kalau memang nggak mengirimkan, berarti absennya saya anggap kamu tidak hadir, ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata untuk malam hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Ibu.